Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang di channel Tahta Spiritual. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan yaitu perihal ilmu kebal. Ilmu kebal itu merupakan salah satu ilmu supranatural yang memang cukup banyak diminati. Dengan memiliki ilmu kebal, maka tubuh seseorang itu akan diliputi energi gaib, sehingga segala senjata tajam ataupun senjata tumpul, bahkan peluru ataupun bom itu tidak akan bisa melukai diri seseorang tersebut. Perguruan ilmu kebal ini sudah ada sejak zaman dulu, yaitu diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Waktu itu ilmu ini digunakan untuk berperang oleh para panglima perang ataupun oleh para prajurit-prajurit kerajaan. Kemudian di masa kerajaan Demak, ilmu kebal itu berkembang juga cukup pesat karena dipengaruhi oleh para wali, para alim ulama dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, pemirsa. Perlu diketahui bahwa selain menyebarkan agama Islam, para wali itu juga mengajarkan yang namanya ilmu spiritual, kemudian ilmu supranatural, termasuk salah satunya di dalamnya adalah mengajarkan ilmu kebal. Sehingga menjadi lebih bertambah banyaklah aneka ragam ilmu kebal yang ada di Nusantara ini. Mungkin kalau dihitung-hitung itu ada ilmu kebal Jawa murni atau ilmu kebal Nusantara murni, ada juga Jawa campur Arab, ada juga yang murni Arab. Hal ini karena memang terjadi akulturasi budaya antara Islam dan budaya Jawa atau budaya Nusantara, terkhusus di bidang mantra-mantra ataupun doa-doa. Oleh mereka para wali, para ulama zaman dulu itu tidak langsung mengajarkan orang Nusantara itu bahasa Arab yang memang cukup asing bagi orang Nusantara, tetapi diajarkan bahasa-bahasa setempat. Mungkin kalau orang Jawa juga diajarkan bahasa Jawa. Jadi doa yang dari Arab, yang berbahasa Arab itu diganti menjadi bahasa Jawa, kurang lebih seperti itu. Kemudian di masa kolonial Belanda ilmu kebal itu semakin banyak dipelajari oleh orang-orang Nusantara sendiri. Di masa itu Belanda banyak memanfaatkan orang-orang pribumi itu untuk kepentingan mereka. Banyak yang dirampas hartanya, kemudian pajaknya dinaikkan, gadis-gadisnya diambil, dan lain sebagainya. Maka dari itu lahirlah para pejuang-pejuang Nusantara yang memberontak melawan VOC Belanda karena perilaku yang sewenang-wenang tersebut terhadap rakyat pribumi. Di antara sekian banyak para pejuang, mereka terlebih dahulu berbekal yang namanya ilmu kebal. Karena orang VOC sendiri sudah punya senjata senjata api dengan peluru, dengan pelor. Kita masih belum tahu apa itu senjata seperti itu. Kita bisa lihat atau mungkin malah pernah mendengar tentang legenda Si Pitung dari Betawi, yang mana beliau ini masyhur akan ilmu kebalnya. Peluru-peluru yang ditembakkan Belanda itu tidak mampu melukai tubuhnya. Bahkan legenda Si Pitung ini sudah dibuat film, pemirsa. Nanti silahkan bisa lihat di YouTube, ada film tentang Si Pitung ini, ada berapa episode itu, kalau nggak salah 3 atau 4 itu, saya lupa. Nah, di situ akan mempertunjukkan bahwa Si Pitung itu ternyata juga mempunyai ilmu kebal dalam melawan Belanda. Macam-macam ilmu kebal. Berdasarkan pengalaman dan penelitian yang saya lakukan, ada berbagai macam ilmu kebal di Nusantara ini. Di antaranya, yang pertama, ilmu kebal dengan tirakat, yaitu cara mendapatkan ilmu kebal dengan melalui riyadhah, tirakat, puasa, dan membaca mantra-mantra atau doa-doa tertentu. Tirakat ilmu kebal ini ada yang versi aliran ilmu hitam dan juga ada yang versi aliran ilmu putih, tergantung dari guru yang memberikan ijazah ilmunya atau mengajarkan keilmuan tersebut. Tirakat ilmu kebal aliran hitam yaitu dengan mengadakan perjanjian dengan sosok gaib dan memberikan persembahan sesaji tertentu. Ilmu kebal aliran hitam ini sangat atraktif sekali, bisa langsung dicoba, namun hawa dari ilmu ini panas dan tentunya menimbulkan gejolak emosi yang sangat besar sekali. Kemudian untuk tirakat ilmu kebal aliran putih yaitu dengan puasa, kemudian ibadah, lalu mengamalkan zikir-zikir atau doa-doa tertentu.
Ilmu inilah yang dipegang oleh para wali, para kiai sepuh. Hawanya itu cukup adem, sejuk, dan sifat ilmu ini pun tidak bisa dicoba langsung ya, ataupun kalau dicoba ya itu mungkin hanya bisa 1 atau 2 kali saja. Setelah itu mungkin nggak bisa. Sifat ilmunya itu adalah defensif, berbeda dengan ilmu kebal aliran hitam tadi. Kemunculan ilmu kebal aliran putih ini tiba-tiba ya, tanpa kita bisa mengontrolnya terlebih dahulu. Jadi pemilik ilmu ini normal seperti layaknya manusia. Ketika mungkin disuntik juga bisa ya, disuntik dokter bisa, terus kemudian dipotong rambutnya itu juga bisa. Jadi pokoknya normal seperti biasa, tetapi dalam keadaan tertentu ilmu ini muncul keluar dengan sendirinya tanpa kita sadari. Kalau ilmu kebal aliran hitam itu memang ada yang langsung kebal, jadi kalau disuntik nggak bisa, dipotong rambutnya nggak bisa, harus menggunakan upacara-upacara tertentu karena memang sifatnya atraktif sekali. Kemudian yang kedua adalah ilmu kebal melalui pengisian di badan. Pengisian ini ada bermacam-macam pemirsa. Di antaranya yang terkenal di zaman dulu itu dengan menelan pelor yang sudah diasma ataupun didoakan. Kemudian ada juga yang meminum air putih, lalu ada yang dirajah di punggungnya, di bagian punggung belakang. Kemudian setelah melalui pengisian tersebut, seseorang itu tidak perlu lagi melakukan tirakat, tidak perlu puasa, berzikir dengan jumlah banyak dan lain sebagainya. Istilahnya sudah instan. Yang tirakat adalah gurunya yang mengisi ilmu tersebut. Kemudian selain itu ada lagi pengisian ilmu kebal yang memang cukup ekstrim. Pengisian ini ada di daerah pedalaman Kalimantan ya, yang saya ketahui itu, yaitu dengan menelan minyak khusus yang disebutnya adalah minyak untalan. Setelah seseorang menelannya, maka tubuh orang itu akan kuat dan kebal dari berbagai senjata tajam maupun peluru. Namun, efek dari ilmu ini yang saya ketahui itu kurang baik, yaitu ketika seseorang itu menjelang ajal, maka akan mengalami siksaan yang sangat berat, yaitu saat sakaratul maut. Hal ini karena di dalam orang tersebut itu ada sosok jin yang sebagai khodam dari minyak untalan tersebut, dan jinnya juga cukup keras, cukup ganas. Solusinya jin itu memang harus dilepas dari tubuh orang itu sehingga bisa meninggal dengan tenang. Memang ilmu ini sedikit agak ada unsur ilmu hitam ya, namun sifat ilmunya adalah paten, bisa dicoba kapanpun, dimanapun, dan langsung kebal. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kebal dengan jimat. Ilmu kebal versi ini adalah tidak perlu tirakat, tidak perlu pengisian. Hanya saja seseorang itu membawa suatu benda spiritual. Benda-benda spiritual tersebut ada berbagai macam bentuk. Di antaranya ada batu aki, kemudian besi kuning, lalu rantai babi, badar besi, kol buntet, dan masih banyak lagi. Kalau dalam ilmu hikmah itu biasanya ya azimat atau jimat ini berbentuk raja asma tertentu yang memang dibuat oleh seorang praktisi ilmu hikmah. Sifat ilmu kebal dengan jimat ini berbeda-beda. Ada yang langsung bisa dicoba dan ada juga yang defensif muncul tiba-tiba. Kalau ilmu kebal dari raja atau asma itu memang biasanya tidak bisa dicoba, tetapi memang muncul tiba-tiba tanpa kita sadari, tanpa bisa kita kontrol. Kemudian yang keempat adalah ilmu kebal dengan trik sulap. Nah, ilmu kebal dengan trik sulap ini yang biasanya itu kita lihat diatrasikan di panggung-panggung kesenian. Tujuannya tentu hanya untuk hiburan saja pemirsa. Ilmu trik kebal ini tanpa harus tirakat, puasa, pengisian, dan lain sebagainya ya, tetapi memerlukan teknik dan trik pengelabuhan mata saja. Ilmu kebal dengan trik ini terlihat sangat spektakuler dan wow sekali di hadapan para penonton. Seakan-akan ya, orang yang atraksi itu adalah orang yang sakti mandraguna. Tukang-tukang sulap ataupun paranormal ya, paranormal yang merangkap tukang sulap itu pasti menggunakan trik dalam atraksi-atraksi mereka. Sangat jarang sekali ilmu kebal asli itu ditampakkan ke publik ataupun ke penonton. Jadi jangan sampai ya Anda itu ketipu dengan ilmu kebal yang menggunakan trik.
Anda harus bisa membedakan mana trik, mana asli. Itulah pemirsa sekalian tentang macam-macam ilmu kebal yang berhasil kami rangkum. Saran saya kalau memang pengen belajar atau memang pengen punya ilmu kebal, carilah ilmu yang beraliran putih ya, seperti yang dipegang oleh para kiai, para alim ulama, dan para pendekar aliran putih di zaman dulu. Sebenarnya ilmu kebal aliran putih ini biasanya itu bukan disebut dengan istilah ilmu kebal, tetapi ilmu keselamatan, di mana Allah akan menyelamatkan hambanya yang berdoa kepadanya itu melalui asma-asmanya yang agung. Keselamatan itu tidak melulu berwujud kebal, tetapi bisa bermacam-macam, yaitu bisa mungkin selamat dari kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, terus kemudian musuh itu gemetar ketika melihatnya, dan lain sebagainya. Kami menyediakan sarana untuk ilmu kebal aliran putih atau istilahnya ilmu keselamatan tersebut. Ada yang mungkin berbentuk ijazah keilmuan, pengisian badan, dan juga berbentuk azimat. Silahkan kalau Anda membutuhkan untuk jaga-jaga diri, keselamatan Anda dan keluarga, langsung hubungi saja nomor WA yang tertera di deskripsi video ini atau mungkin nanti di akhir video. Pepatah mengatakan, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Saya Patih Nur Alam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.